Wabarakatuh dan salam sehat. Hari ini Anda praktikum dengan topik kunci identifikasi sistem dikotomi tumbuhan. Tujuan dari praktikum hari ini adalah mengenal dasar-dasar pembuatan kunci identifikasi sistem dikotomi, mengenal bermacam-macam karakter morfologi tumbuhan, dan melatih mengelompokkan organisme berdasar pada karakter morfologi. Kompetensinya adalah dapat membuat kunci identifikasi sistem dikotomi dan dapat mengelompokkan tumbuhan berdasarkan karakter morfologi. Bahan dan alat yang dipakai adalah tumbuhan lungu daun, yaitu Bryophyta, ini menggunakan Bryum sp. Kemudian tumbuhan paku menggunakan Pteris sp. Kemudian tumbuhan Gymnospermae, ini menggunakan Pinus mergusii. Dan tumbuhan dikotil ini ada 2 spesimen, yaitu bayam Amaranthus sp dan kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis. Kemudian tumbuhan monokotil ini juga ada 2, yaitu pandan, yaitu Pandanus sp dan rumput Cyperus sp. Kemudian alatnya adalah bak plastik dan alat tulis. Dasar teori, salah satu kunci identifikasi itu ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas 2 alternatif, yaitu 2 ciri yang saling berlawanan sehingga disebut kunci dikotomis. Kemudian kunci dikotomi itu terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri 2 baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan organisme dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Pengelompokan beberapa individu menjadi satu kelompok atau membaginya menjadi beberapa kelompok tentulah berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan digunakan bila ingin menjadikan satu kelompok, sedangkan perbedaan bila ingin membagi beberapa kelompok. Tanda atau ciri pembeda ini sangat penting dalam mengelompokkan organisme. Tanda pengenal itu disebut karakter. Jika karakter itu dapat membedakan dengan kelompok lain dan sekaligus menjadi pengenal untuk anggota kelompok yang sama, itu disebut karakter taksonomi. Jadi nanti ketika Anda membuat kunci identifikasi sistem dikotomi, nanti diusahakan menggunakan karakter taksonomi. Cara kerja. Tiap kelompok kerja, ambillah spesimen yang disediakan. Karena Anda praktikumnya secara online, maka nanti ini dikerjakan per individu. Kemudian nanti buatlah daftar karakter yang akan digunakan untuk mengelompokkan 7 spesimen tersebut seperti berikut atau membuat sendiri berdasarkan karakter morfologinya. Contohnya saja misalnya tubuh tumbuhan berupa talus atau kormus, kemudian jaringan pengangkutnya ada atau tidak ada, kemudian alat penyebarannya berupa spora atau biji, kemudian organ pengambilan nutrisi dari lingkungan itu berupa rizoid atau akar, gametofitnya bebas atau bergantung, kemudian organ reproduksinya berupa strobilus atau bunga, jenis daunnya mikrofil atau megafil, venasi daun tunggal atau bercabang, tulang daun
sejajar, menyirip, menjari, atau melengkung. Kemudian sistem perakaran adalah serabut atau tunggang, serabut dan tunggang. Selain itu sebenarnya Anda bisa juga membuat karakter morfologi tersendiri selain di sini, boleh juga untuk ditambahkan. Kemudian carilah persamaan dan perbedaan karakter-karakter yang dimiliki oleh spesimen. Dan susunlah perbedaan-perbedaan tersebut menjadi dua kelompok dari kelompok terbesar sampai kelompok terkecil, yaitu sistem dikotomi. Kemudian sertailah dengan nama masing-masing tumbuhan. Dengan demikian, kunci tersebut akan menjadi kunci identifikasi sederhana. Ini adalah bahan yang akan digunakan dalam praktikum kunci identifikasi sistem dikotomi tumbuhan. Yang pertama adalah lumut daun, Bryum sp. Kemudian tanaman paku-pakuan, Pteris sp. Kemudian Pinus mercusii untuk mewakili gimnosperme, di mana daunnya ini nanti bertungkal dua, kemudian ini adalah strobilusnya. Kemudian untuk golongan monokotil yang dipakai adalah rumput, yaitu Cyperus sp dan Pandanus sp. Kemudian untuk kelompok dikotil menggunakan tanaman bayam, Amaranthus sp, kemudian Hibiscus rosasinensis. Saya akan menjelaskan karakter dan karakteristik dari bahan tanaman yang digunakan hari ini, ya, atau spesimen. Ini adalah lumut daun. Karena lumut daun tidak bisa dilihat secara menggunakan mata secara langsung, harusnya di bawah mikroskop. Akan saya gambarkan saja. Jadi lumut daun itu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi sudah ada bentukan seperti akar yang dinamakan rizoid, kemudian ada bentukan seperti batang, dan ada bentukan seperti daun. Ini dinamakan gametofit karena menghasilkan gamet, yaitu Archegonium menghasilkan ovum dan Antheridium menghasilkan sperma. Dan bila terjadi pertemuan, nanti akan tumbuh sporofit. Sporofit yaitu bagian yang menghasilkan spora. Karena sporofit ini itu bergantung dari gametofit, makanya dikatakan bahwa sporofit bergantung pada gametofit. Bahan berikutnya adalah tumbuhan paku-pakuan atau Pteris sp. Jadi ini untuk karakter dan karakteristiknya, bisa lihat di sini bahwa batangnya itu horizontal. Jadi batangnya itu berupa seperti rizom. Kemudian tumbuh daun-daunnya. Daunnya di sini untuk alat penyebarannya itu berupa spora. Jadi ada daun yang mengandung spora yang dinamakan sporofil, sedangkan yang tidak mengandung spora dinamakan tropofil. Kemudian untuk akarnya berupa sistem perakarannya adalah
akar serabut. Paku-pakuan itu ada yang memiliki mikrofil, jadi daun yang kecil, yang daunnya itu berupa sisik, dan ada juga yang memiliki daun berupa megafil. Jadi untuk Pteris sp ini daunnya adalah daun megafil. Bahan berikutnya adalah Pinus merkusii ya, termasuk Gymnospermae. Dilihat di sini daunnya itu bertungkal dua ya, dan bentuknya seperti ini, namanya bentuk jarum. Kemudian organ reproduksinya itu bukan berupa bunga, tetapi berupa strobilus. Di dalam strobilus di sini, kalau misalnya sudah ada bijinya di sini itu tidak terbungkus oleh daun buah. Oleh sebab itu bijinya dinamakan biji terbuka. Kemudian untuk sistem perakaran, karena pinus itu tanamannya besar, jadi tidak bisa ditampakkan di sini. Tetapi sistem perakaran dari pinus itu adalah akar tunggang. Untuk bahan berikutnya, yaitu golongan monokotil, kita menggunakan dua spesimen, yaitu rumput dan pandan. Di sini kita lihat karakter dan karakteristiknya. Terlihat bahwa sistem perakarannya adalah serabut, kemudian daunnya ini berbentuk garis. Kemudian di sini ini, karena di sini ya ada bunga, ini adalah batangnya. Batangnya itu pipi. Batangnya pipi, kemudian ini adalah bunganya. Bunganya tidak memiliki perhiasan bunga, jadi tidak tampak corolla yang indah begitu. Ini bunganya termasuk bunga majemuk yang berbentuk bulir. Kemudian untuk pandan, di sini akarnya juga akar serabut. Demikian juga untuk daunnya, bentuknya adalah garis. Kemudian batangnya berbeda dengan rumput ciperus ini. Batangnya kalau di sini pipi, ini batangnya bulat. Batangnya pendek, di sini ini bulat ya. Kemudian di atas ini batangnya semu karena kumpulan dari upi daun. Jadi baik rumput maupun pandan ini daunnya tidak memiliki tangkai, jadi hanya memiliki helaian dan memiliki pelepah atau upi. Jadi dinamakan daun berupi. Kedua spesimen ini kalau dilihat ya, venasi daunnya itu adalah sama, yaitu venasinya tunggal ya, jadi tidak bercabang ya. Sedangkan tulang daunnya ya itu adalah sama, yaitu sejajar. Bahan berikutnya adalah golongan dikotil menggunakan dua spesimen, yaitu Hibiscus rosa sinensis sama bayam atau Amaranthus sp. Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu ini memiliki sistem perakaran tunggang. Kemudian daunnya merupakan daun tunggal yang terdiri dari helaian dan tangkai, sehingga dinamakan daun bertangkai. Untuk tulang daunnya adalah menyirip dan venasi daun bercabang. Kemudian organ reproduksinya itu berupa bunga.
bunganya memiliki perhiasan bunga, di mana ini ada corolla atau mahkota, di mana daun mahkotanya itu berjumlah 5. Kemudian ada kelopak atau kalik, dan juga ada kelopak tambahan yang dinamakan epikalik. Kemudian bagian yang menghasilkan gamet atau gametofit itu adalah benang sari dan ovul. Karena gametofit ini itu berada di dalam tanaman, jadi tanamannya ini semuanya dinamakan sporofit. Gametofitnya ini mendapatkan nutrisi dari sporofit, sehingga dikatakan gametofit ini bergantung pada sporofit. Kemudian untuk bayam, di sini sistem perakarannya adalah akar tunggang. Daunnya juga daun tunggal. Kemudian untuk tulang daunnya juga menyirip, venasinya bercabang. Cuma perbedaannya di sini untuk daun bayam sama daun kembang sepatu itu adalah di tepi daun. Tepi daunnya di sini itu adalah rata. Kemudian kalau di kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis itu adalah bergerigi. Kemudian sebenarnya bayam ini juga memiliki bunga. Bunganya itu juga berbentuk bulir, dan gametofitnya itu juga bergantung pada sporofit. Jadi tabel dikotomi adalah sebagai berikut. Jadi ini ada karakternya boleh Anda tambahi. Ini misalnya saja ya, kalau misalnya karakternya tumbuh-tumbuhan, karakteristiknya berupa talus atau kormus, misalnya seperti itu. Kemudian tanamannya atau spesimennya tadi itu kan ada 7 ya, lumut, paku, pinus, kembang sepatu, bayam, pandan, dan rumput. Jadi nanti kalau misalnya tumbuhan untuk lumut itu berupa talus ya, itu talus dicentang. Kemudian kalau misalnya paku, karena paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, berarti kormus. Nanti pada paku ini kormus dikasih centang. Kemudian pinus juga kormus, kembang sepatu ini juga tumbuh-tumbuhan berupa kormus, demikian juga bayam, pandan dan rumput. Kemudian alat penyebaran itu ada yang berupa spora atau biji. Nanti juga Anda isi di sini. Lumut itu alat penyebarannya apa? Misalnya spora, centang spora. Kemudian paku itu juga spora, centang spora. Kemudian kalau pinus, alat penyebarannya berupa biji, kembang sepatu, bayam, pandan, dan rumput, demikian juga. Kemudian karakter yang lain misalnya organ pengambil nutrisi. Ya, organ pengambil nutrisi ini ada rizoid atau akar. Jadi untuk lumut kita itu kan menggunakan lumut daun. Jadi di situ itu sebenarnya sudah ada bentukan akar, batang, dan daun, tetapi belum sejati, jadi akar, batang, daunnya itu masih semu. Oleh sebab itu akarnya itu dinamakan rizoid, sehingga nanti untuk lumut itu misalnya rizoidnya dicentang, sedangkan untuk yang lain ini organ pengambil nutrisinya semuanya itu adalah sudah akar. Kemudian untuk gametofit, karakter gametofit, jadi gametofit itu adalah bagian yang menghasilkan gamet, yang menghasilkan spermatozoa dan ovum, itu adalah gametofit. Nah, gametofit itu nanti tentukan apakah bebas atau bergantung. Ya, jadi ada tanaman yang
sporofitnya itu bergantung pada gametofit. Itu misalnya itu adalah lumut. Lumut itu sporofitnya bergantung pada gametofit. Jadi mungkin nanti di sini ditambahi ya sporofit ya, karakteristiknya ya itu bergantung pada gametofit atau tidak, misalnya begitu ya, boleh ditambahkan seperti itu. Jadi untuk gametofit ini sebenarnya kalau lumut itu sporofitnya bergantung pada gametofit. Gametofitnya yang dominan yang kita lihat itu sebenarnya adalah gametofit, berarti dia itu adalah bebas gametofitnya. Sedangkan kalau pada paku, tanaman paku itu adalah yang kita lihat ya, fase dominannya paku itu adalah sporofit karena dia menghasilkan spora. Nah, gametofitnya di mana? Gametofitnya itu adalah bebas ya, jadi spora dan akan menghasilkan spora, nanti akan menghasilkan suatu tubuh yang dinamakan kalau di paku itu adalah protalium. Protalium ini nanti itu dia hidupnya bebas ya, sedangkan kalau untuk pinus ini bagian gametofit. Gametofit itu kan menghasilkan gamet ya, yang di benang sari, di putih ya, di ovul itu. Berarti dia itu kan ada di dalam bunga. Lah bunganya itu ada di tanamannya. Lah tanamannya itu namanya sporofit. Jadi kalau untuk pinus, kembang sepatu, bayam, pandan, dan rumput, ini itu adalah gametofitnya yang bergantung pada sporofit. Jadi mungkin nanti Anda tambahin karakter dan karakteristiknya ya. Kemudian venasi daun, nanti Anda tentukan apakah tunggal atau ganda. Ya, jadi kalau dinamakan tunggal itu apabila venasi daun itu kan seperti di daun itu kan ada tulang daunnya ya, kemudian juga ada cabang-cabangnya seperti itu. Kalau misalnya satu arah itu namanya tunggal. Tetapi kalau misalnya tidak satu arah jadi ini ada ibu tulang daun, kemudian ada cabangnya, kemudian cabangnya itu juga bercabang-cabang lagi, begitu itu dinamakan venasi daunnya itu bercabang ya, atau ganda ya. Tetap jadi ini berbeda dengan tulang daun. Mungkin di sini nanti juga bisa ditambahi tulang daun ya. Jadi kalau tulang daun itu kan ada yang sejajar ya, misalnya pada rumput dan pandan itu sejajar, bayam menyirip, kembang sepatu menyirip ya. Jadi ini nanti boleh juga Anda tambahkan di sini kalau memang itu nanti Anda gunakan sebagai karakter ya, karakter dan karakteristiknya nanti kalau memang dipakai untuk sebagai pembeda ya, untuk membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kemudian untuk sistem perakaran serabut dan tunggang ya. Jadi ini juga organ reproduksi. Organ reproduksi itu ada yang berupa strobilus atau bunga. Jadi strobilus itu seperti nampak pada pinus. Pinus itu tidak memiliki bunga, tetapi ada yang berfungsi seperti bunga, itu dinamakan strobilus. Ya, pada gimnosperme itu adalah strobilus. Sedangkan untuk yang kembang sepatu, ya, bayam, ya, pandan, rumput ini adalah organ reproduksinya adalah bunga. Kemudian untuk sistem perakaran itu ada serabut dan tunggang seperti Anda ketahui. Serabut ini biasanya dimiliki oleh tanaman golongan monokotil ya, Liliopsida. Kalau yang tunggang itu pada dikotil ya, atau Magnoliopsida. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti Anda centang-centang. Dari ini nanti kalau Anda sudah tahu tentang karakter dan karakteristiknya, nanti Anda buat diagram dikotomi seperti Anda lihat di buku petunjuk praktikum halaman 53 ya. Jadi misalnya tumbuhan ya, kemudian dibagi menjadi dua, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ya tumbuhan
berupa talus, misalnya seperti gitu ya. Kemudian yang lain karena bukan berupa talus atau kormus, jadi yang ini kan harus berlawanan ya. Yang satu itu misalnya kormus, begitu ya. Yang kormus dijadikan jadi satu. Yang talus karena cuma satu, kemudian Anda kasih ya titik-titik, kemudian Anda kasih lumut, begitu ya, atau berium SP, dan seterusnya seperti Anda lihat di buku petunjuk Pratikum 50 halaman 53, sehingga nanti semua spesimennya itu nanti akan muncul di sini ya, seperti di buku petunjuk Pratikum halaman 53. Kemudian Anda membuat kunci identifikasi tumbuhan sistem dikotomi. Seperti Anda ketahui yang dinamakan sistem dikotomi ini kan terdiri dari dua pernyataan yang saling berlawanan, di mana di sini ini nanti berupa deskripsi ciri-ciri suatu spesimen tersebut ya. Misalnya saja nomor 1, tumbuhan itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama misalnya A, tumbuhan mempunyai akar, batang, daun tidak sejati. Misalnya begitu ya. Kemudian yang B itu harus berlawanan. Ya, jadi maksudnya berlawanan. Kalau di sini ini daun tidak sejati, berarti yang B itu adalah daun sejati. Seperti itu. Jadi misalnya gini, yang A ini tumbuhan mempunyai akar, batang, daun tidak sejati, itu kan dipunyai oleh lumut daun. Berarti karena bahannya yang lumut daun itu adalah satu, yaitu berium SP, berarti ketemu sudah berium SP ketemu. Kemudian yang lainnya itu masuk di nomor 1B ini karena semuanya tumbuhannya itu mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian dikasih nomor 2. Nah, nomor 2 dilihat di nomor 2 di sini, dari tumbuhan yang semuanya ada di B ini, yaitu semua tumbuhan yang memiliki kormus ya, itu nanti dibagi dua lagi. Misalnya menuju ke alat penyebaran. Ya, yang A alat penyebaran berupa spora. Yang B alat penyebaran bukan spora, karena ini harus berlawanan. Ya, misalnya alat penyebaran berupa spora ketemu tumbuhan paku-pakuan teris SP. Kemudian yang alat penyebaran bukan spora, ini nanti kan kita bagi lagi. Jadi ini kita kasih nomor 3. Kemudian dilanjutkan misalnya 3 itu ke organ reproduksi berupa strobilus. Berarti yang B bukan strobilus atau organ reproduksi berupa bunga. Yang strobilus ketemu Pinus mercusii, ya, yang bunga ini kan dijadikan satu. Lah kemudian yang mempunyai bunga jadikan satu ini nanti dibagi lagi menjadi 2 sampai semuanya nanti habis dan ketemu semua nama spesimen yang kita pakai. Tetapi untuk karakter-karakter ini Anda bebas menggunakan, tetapi gunakanlah karakter taksonomi. Demikian untuk praktikum hari ini dan terima kasih atas perhatiannya.